Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dengan NIM 86206230 Saya dari kelas RA2 semester 6 Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video mata kuliah pembelajaran menulis dan membaca yang diampu oleh Ibu Suhadah MPD. Di sini saya akan membuat video tentang mengajari anak membaca. Pada slide pertama, pentingnya membaca sejak dini. Nah, mengajar anak membaca sejak dini dapat membantu perkembangan otak, menambahkan kosakata, serta meningkatkan rasa percaya diri. Anak yang memiliki kebiasaan membaca akan lebih siap dalam mengikuti pendidikan formal. Jadi, membaca sejak kecil itu membantu perkembangan otak, menambahkan kosakata, dan membantu anak lebih percaya diri. Contohnya kayak jika anak sering dibacakan cerita, nah anak itu akan lebih mudah berbicara karena mereka itu sudah mengenal banyak kata. Pada slide kedua, waktu yang tepat untuk memulai. Nah, setiap anak memiliki tingkat kesiapan yang berbeda. Pada umumnya, usia 3-6 tahun merupakan waktu yang tepat untuk memulai mengenalkan huruf dan kata secara santai. Nah, setiap anak itu kan berbeda, tapi di setiap anak umur 3 tahun dan juga 6 tahun itu biasanya sudah siap mengenal huruf secara santai tanpa pemaksaan. Pada slide ketiga, ciptakan lingkungan literasi. Nah, lingkungan literasi yang dipenuhi oleh huruf dan buku dapat mengasah minat anak untuk membaca. Nah, orang tua dapat menciptakan suasana rumah yang menyediakan berbagai bahan bacaan yang menarik. Nah, lingkungan yang penuh buku dan juga tulisan bisa membantu anak itu tertarik untuk membaca. Contohnya seperti orang tua yang menyediakan buku cerita yang bergambar di rumah atau menempelkan huruf-huruf alfabet di rumah. Selanjutnya pada slide keempat, mulai dari hal yang sederhana. Nah, jadi mulai dengan mengenalkan huruf, bunyi, serta kata-kata yang sudah dikenal anak. Gunakan media seperti kartu huruf ataupun permainan fonetik agar proses belajar menjadi lebih menarik. Pada slide ini, belajar membaca harus dimulai dari dasar seperti huruf dan juga bunyi dengan cara yang menyenangkan. Contohnya kayak seperti A untuk apel, A, B untuk bebek, B, C untuk cicak, C. Belajar membaca seperti itu, anak itu akan lebih cepat menangkap. Slide kelima, gunakan cerita dan dongeng. Nah, membaca cerita merupakan cara yang efektif untuk menggunakan struktur kalimat serta mengembangkan imajinasi anak. Kegiatan ini juga dapat mempererat hubungan emosi antara anak dan juga orang tua. Nah, dengan menggunakan cerita dan dongeng, itu tuh dapat membantu anak untuk memahami bahasa dan juga melatih imajinasi sekaligus mendekatkan hubungan dengan orang tua. Pada slide ke-6, libatkan anak dalam aktivitas membaca. Nah, anak akan membaca rambu-rambu, label makanan atau nama tempat di sekitarnya. Kegiatan ini membantu anak memahami bahwa membaca merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Slide ke-7, beri dukungan dan pujian. Motivasi anak akan meningkat ketika mereka mendapatkan apresiasi. Sebaiknya hindari kritik
yang berlebihan, serta bantu mereka dengan penuh kesabaran saat menghadapi kesulitan. Nah, dengan dukungan ini dapat membantu anak untuk semangat belajar, sedangkan kritik yang berlebihan bisa membantu anak menjadi lebih takut. Slide ke-8, manfaat jangka panjang membaca. Anak yang memiliki kebiasaan membaca biasanya menunjukkan pencapaian akademik yang lebih baik, kemampuan berpikir kritis yang lebih tajam, serta mampu mengekspresikan diri dengan lebih jelas. Manfaat jangka panjang membaca itu kebiasaan membaca itu kan membuat anak itu lebih mudah belajar, berpikir kritis, dan juga mengekspresikan dirinya. Contohnya kayak anak yang suka membaca itu lebih mudah memahami pembelajaran di sekolahnya. Slide ke-9, ajak orang tua terlibat. Mengajak anak membaca merupakan investasi untuk masa depan. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi proses tersebut dengan penuh kasih dan kesabaran. Jadi peran orang tua itu sangat penting untuk mendampingi anaknya belajar, terutama belajar membaca. Nah, orang tua itu harus dengan sabar dan juga konsisten untuk menemani anaknya belajar. Nah, jadi kesimpulannya, mengajarkan anak membaca sejak dini itu penting dan harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan, serta dukungan peran orang tua. Baiklah, materi demi materi telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.